Anggota DPRD Provinsi Banten Hasbi Sidik menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 di Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon pada Selasa 11 Februari 2025. Reses ini dihadiri oleh ratusan warga Lebak Denok serta turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sohidin. Warga yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya acara. Hal ini terbukti dengan banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan warga. Sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Haji Sohidin Hasan, yang juga sekaligus tuan rumah pada sore hari ini. Sengaja saya minta lagi di Bogor, saya suruh pulang. Bayai berapa kali balik ya. Pak RT, yang saya hormati Pak RT, pemuda, tokoh pemuda, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah SWT. Sore ini masih diberi kesehatan, umur panjang sehingga bisa bersilaturahmi. Terima kasih pada masyarakat Kota Cilegon, wabil khusus masyarakat lingkungan Lebak Denok, dan lebih umum sedikit Kecamatan Citangkil yang kemarin alhamdulillah saya bersama Pak Haji Sohidin, ya alhamdulillah terpilih. Saya diperintahkan ke provinsi, alhamdulillah, dan Pak Haji Sohidin seperti semula kembali untuk memimpin DPRD Kota Cilegon. Ade Rohmat, salah satu warga yang hadir dalam kesempatan itu, meminta agar gorong-gorong di Jalan Lingkar Selatan Cilegon yang amblas agar segera diperbaiki. Sebab menurut Ade Rohmat, amblasnya gorong-gorong yang berada di lingkungan asam tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rohmat dari lingkungan Gunung Asem, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Langsung saja Pak Haji. Kemarin waktu reses yang pertama di Bapak Haji Dewan Haji Sohidin, yang pertama itu sudah saya sampaikan ataupun usulan dari masyarakat itu terkait gorong-gorong yang amblas di Jalan Lingkar tadi. Dan lebih mirisnya lagi, setelah saya ajukan ke Pak Haji Sohidin, selang berapa hari ataupun kurang lebihnya 1 minggu lah, terjadi meninggal dunia korban. Jadi itu sekarang sawah juga, sawah, ladang sama tanaman warga itu tidak bisa dipanen. Sementara itu, Suryani, warga lainnya yang juga hadir dalam reses tersebut, menyampaikan permasalahan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah tingkat SMA atau SMK. Menurut Suryani, SMK Negeri 2 Cilegon yang berada di Kelurahan Lebak Denok sudah semestinya memprioritaskan warga sekitar terlebih dahulu ketimbang warga luar. Namun yang terjadi saat penerimaan siswa didik baru tahun 2024 kemarin, ada warga sekitar yang justru tidak diterima. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Haji Sohidin Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Yang saya hormati orang tua kami juga, Bapak Haji Hasbi Sidik, STMSI, yang sekarang alhamdulillah duduk di DPRD Provinsi Banten.
Saya ingin menyikapi ataupun ingin menyampaikan fungsi daripada DPRD. Kalau tidak salah, satu adalah legislasi, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah pengawasan. Dalam legislasi ini mungkin diwujudkan untuk pembentukan perda bersama dengan gubernur. Dengan adanya reses ini mudah-mudahan aspirasi dari kita semua bisa diserap dan dijadikan perda apabila itu juga dimungkinkan. Mungkin tadi menyambung dari pertanyaan Pak Ade, kaitan SMK adalah kewenangan daripada provinsi. Mungkin pada reses pertama juga saya menyampaikan seperti itu. Harapan kami, walaupun ada sistem yang berubah, cuman pengalihan nama aja, intinya tetap PPDB, kan seperti itu. Mudah-mudahan harapan kami khususnya dari Kelurahan Lebak Denok, karena kewilayahan SMK 2 ini dianggap adalah SMK favorit. Untuk itu mohon ditindaklanjuti supaya warga Kelurahan Lebak Denok khususnya dan Kecamatan Citangkil Ciwandan umumnya bisa masuk di SMK 2 Cilegon. Menanggapi aspirasi yang disampaikan konstituennya, Hasbi Sidik yang menjabat anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ini mengaku akan menyampaikan permasalahan tersebut ke OPD terkait di Pemprov Banten, baik menyangkut persoalan kerusakan Jalan Lingkar Selatan Cilegon maupun terkait PPDB. Hasbi berpendapat bahwa perbaikan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Sebab jika hanya mengandalkan alokasi anggaran dari pemerintah kota Cilegon dirasa kurang cukup. Terkait dengan penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan SMK, Hasbi Sidik menyarankan warga yang tak diterima di SMK negeri agar tidak perlu khawatir, lantaran ke depan akan ada program sekolah gratis untuk sekolah swasta usai Gubernur Banten terpilih Andra Soni dilantik. Saya jawabnya sekaligus karena pertanyaan 1, 2, 3 itu kan ada persamaan. Yang pertama dari Ade Rahmat, saya kira memang ini menjadi bagian penting. Saya akan terus sampaikan bahwa memang pemerintah Cilegon harus bagaimana juga memberikan informasi yang jelas tentang kondisi Jalan Lingkar Selatan. Ya kan ya? Karena memang Lingkar Selatan ini terus terang harus minta bantuan, tidak akan mampu dengan pemerintah kota untuk pemeliharaan. Kemarin Pak Wali 122 miliar, kemungkinan juga nanti ada di sisa beberapa hari lagi beliau mungkin karena tepat dianggarkan ada 67 miliar. Tapi saya kira dengan demikian masih kurang. Saya sependapat, bahkan yang dipertanyakan Ade Rahmat itu, sebelum ditanyakan itu saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kondisi Jalan Lingkar Selatan ini memang harus menjadi bagian penting. Baik. Dari sisi perkotaan nanti bisa dengan Pak Wakil Ketua. Dari sisi provinsi memang itu harus kota Cilegon harus memang tidak sendiri membangunnya. Terutama gorong-gorong ini, ya. Jadi gorong-gorong itu karena termampat begitu oleh pasir, oleh sampah dan sebagainya, sehingga saya kemarin tuh meninggal tuh saya kira kecemplung di kali, bukan gitu Pak? Bukan ya? Memang itu benar di situ. Jadi ini dalam bahasa narasi medianya adalah JLS dan perangkatnya harus segera diperbaiki dalam rangka untuk mengurangi kecelakaan gitu ya, terlebih setelah terjadi misalnya meninggalnya orang yang akibat tersebutnya gorong-gorong di selatan. Saya sampaikan PU nih Pak, perhatian PU nih karena secara kewilayahan itu masuk PU Kota Cilegon, tapi dari sisi provinsi saya akan sampaikan ini ke provinsi, ke PUPR untuk mungkin dibantu pengerjaannya, dananya untuk segera sampai kepada Pak Rahmat yang diinginkan itu. Ya, terima kasih, ini menjadi konsen penting. Bahkan dari sisi mungkin yang lainnya, di sisi yang lainnya juga kita disampaikan korelasinya misalnya karena banyak yang rusak gitu ya.
sehingga menyebabkan pengendara mobil, ya, pengendara yang lain tidak nyaman dengan posisi ini. Pada saat dibentuk memang luar biasa karena mengurai kemacetan. Tapi saat pemeliharaan, saya meyakini ini akan susah kalau oleh pemerintah Kota Cirebon sendiri. Makanya pertanyaan Ade Rahmat ini juga dipertanyakan juga karena yang pengguna jalan sekitar datang itu juga terjadi kecelakaan, apalagi ini meninggal. Tolong mana? Iya, di narasinya, di redaksinya itu disampaikan bahwa sesungguhnya perlu perbaikan, perlu perhatian bersama pemerintah Kota Cirebon bersama provinsi menyangkut akses jalan lintas selatan untuk menghindari bahaya termasuk juga meninggalnya anak yang disontokan HP yang disampaikan hari ini. Mungkin ada seperti yang dulu, ya, bukan masuknya tidak ke negeri tapi ke swasta. Tentu pemerintah provinsi melalui gubernur terpilih ini sesuai dengan janji kampanye dan itu akan di RPJMD kan, masuk RPJMD dan diketuk pada oleh rapat paripurna menjadi program utama pemerintah provinsi. Sekolah swasta jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, itu akan digratiskan. Ya, itu yang penting yang saya sampaikan. Sebagai kepanjangan partai saya ini menyampaikan itu program yang akan menusuk gitu ya kepada lubuk hati ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang konon kalau di swasta berdana begini, tapi insya Allah melalui gubernur ini sesuai janji politik yang sudah terbesar di kausa sekolah gratis, belakangnya sekolah gratis, banyak sekolah gratis. Insya Allah itu setelah nanti diputuskan di rapat paripurna, insya Allah itu akan menjadi kenyataan sepanjang sekolah yang mau mengikuti peraturan oleh provinsi kan. Bapak Ibu ya, asik khawatir sih kono. Kamu orang negeri karena sistemnya sekarang sudah berubah. Kemarin suruh nyanyi ngobrol-ngobrol. Bagaimana SMK 2? Udah saya incar SMK 2 itu ya. Asal pertanyaan itu bukan mau bak daerah orang tak gubrak-gubrak saya. Karena sistemnya berubah, saya nanti beda seperti apa. Tapi ya insya Allah lah nanti kita akan bantu sesuai kemampuan lah, karena kita ini juga ada batas. Itu ya.